Bandung, akhirnya pergerakan mereka di bursa transfer mulai benar-benar terbaca. Satu persatu kepingan puzzle dikonfirmasi. Nama-nama yang sempat dirumorkan pergi justru tetap bertahan di Bandung. Sebuah situasi yang pada akhirnya mengubah peta kekuatan Maung Bandung. Skuad yang sudah solid, kini bertambah tebal, mahal, dan penuh pengalaman. Bukan hanya dalam konteks Liga 1, melainkan dalam skala Asia. Kedalaman materi di setiap lini mulai menyerupai klub-klub mapan di level Asia. Nilai pasar naik. Nama besar bertambah. Kondisi ini membuat Persib tidak lagi dipandang sebagai raja lokal semata, melainkan sebagai proyek serius dengan wajah internasional. Sampai akhirnya, sorotan itu menembus batas benua. Persib mulai masuk radar figur-figur besar sepak bola dunia. Salah satunya, legenda Manchester United dan timnas Inggris, Rio Ferdinand. So, inilah cerita ketika kemewahan skuad klub Indonesia mulai diperbincangkan di forum internasional. Persib Bandung, pergerakan mereka di bursa transfer musim ini benar-benar menggoyahkan pasar. Bukan hanya di dalam negeri, tapi mulai terasa gaungnya sampai keluar Indonesia. Setiap rumor yang awalnya terdengar seperti bisik-bisik warung kopi, perlahan berubah menjadi potongan fakta. Jika di awal jendela transfer banyak yang mengira ini hanya manuver biasa, sekedar menjaga kedalaman tim, kenyataannya jauh lebih serius. Nama yang paling keras mengguncang tentu saja Layvin Kurzawa, bek kiri yang pernah berlari di bawah lampu Pak Dipangs, yang terbiasa menghadapi malam-malam di Liga Champions dan pernah mengenakan seragam PSG, Monaco, dan timnas Prancis. Rumor itu awalnya terdengar terlalu besar untuk Liga Indonesia. Namun ketika media-media ternama Prancis seperti L'Équipe mulai memberitakan, situasinya berubah. Ini tidak lagi sekedar isu lokal. Ini sudah menjadi kabar lintas benua, apalagi petinggi klub seperti Wah Haji Umuh Muhtar, sosok yang selama ini dikenal jarang berbicara tanpa kepastian, ikut mengkonfirmasi bahwa prosesnya nyata. Persib memang sedang membidik pemain dengan silsilah Eropa kelas atas. Tidak berhenti di situ, di saat publik sibuk membicarakan siapa yang datang, manajemen justru memberikan kepastian tentang siapa yang bertahan. Wah Haji Umuh menegaskan bahwa seluruh pilar utama skuad akan tetap berada di Bandung sampai akhir musim, termasuk Federico Barba. Bek tengah asal Italia yang sejak awal kedatangannya langsung mengubah struktur pertahanan Maung Bandung. Barba bukan sekedar nama asing, ia adalah potongan penting dari perjalanan Persib di musim ini. Dari solidnya lini belakang, dari stabilnya ritme permainan, hingga keberhasilan menjadi juara paruh musim, dan melaju sebagai pemuncak grup di ACL 2. Ketika isu perpindahan sempat berhembus, banyak yang khawatir fondasi itu akan retak. Namun konfirmasi bertahannya Barba membuat fondasi tersebut justru semakin kokoh. Nah sekarang, dengan Kurzawa jadi bek kiri, Barba di tengah, Frans Putros di sisi kanan, ditambah kedalaman seperti Matrikardi dan Julio Cesar, Persib mulai membentuk barisan yang di atas kertas bisa disejajarkan dengan klub-klub mapan Asia. Ini bukan lagi sekedar pertahanan kuat di level domestik. Ini adalah barisan yang syarat jam terbang internasional, pengalaman kompetisi Eropa, dan mental laga besar. Di Asia Tenggara, komposisi seperti ini jarang ditemukan. Klub-klub besar seperti Johor Darul Takzim atau Buriram United memang punya nilai pasar tinggi dan tradisi kontinental yang kuat. Namun ketika nilai skuad Persib saat ini, ditambah potensi masuknya Kurzawa, disandingkan dengan mereka, jaraknya semakin tipis. Nilai pasar skuad Persib saat ini adalah 128,36 miliar rupiah. Jika ditambah market value dari Kurzawa sebesar 13 miliar rupiah, maka estimasi total nilai pasar skuad Persib setelah kedatangan Kurzawa sekitar 141 sampai 142 miliar rupiah. Ini membuat Persib lebih kompetitif dalam hal total nilai pasar di level ASEAN. Tetapi masih di bawah klub-klub yang benar-benar termahal seperti Buriram United yang punya valuasi skuad sekitar 232 miliar rupiah. Dan Johor Darul Takzim
235 miliar rupiah. Dalam beberapa aspek, terutama kedalaman pemain berpengalaman Eropa, Persib mulai terlihat setara. Skuad asuhan Boyan Hodak ini tidak hanya berbicara sebagai raja lokal, tetapi sebagai salah satu proyek termahal dan terambisius di kawasan. Di saat yang hampir bersamaan, cerita lain muncul, di mana sekelompok bobotoh yang sedang berada di Arab Saudi menyaksikan laga Al Nassr melawan Al Ahli, bertemu dengan satu sosok yang wajahnya dikenal hampir di seluruh dunia sepak bola, Rio Ferdinand. Legenda Manchester United, ikon Premier League, figur yang puluhan kali berdiri di panggung Liga Champions. Di momen sederhana itu, sebuah foto tercipta, Rio Ferdinand berdiri bersama bobotoh, dan di tangannya, jersey biru Persib Bandung. Mungkin bagi sebagian orang, ini terlihat sepele, sebuah foto, sebuah pertemuan singkat. Namun dalam dunia sepak bola global, inilah yang disebut soft power. Nama Persib tidak diperkenalkan lewat proposal, tidak lewat presentasi bisnis, tidak lewat konferensi pers internasional, melainkan lewat identitas, lewat warna, lewat lambang di dada. Ketika seorang legenda dunia memegang jersey sebuah klub Asia Tenggara, ketika ia melihat langsung fanatisme, ketika ia mendengar nama itu disebut dengan bangga, maka sebuah pintu kecil terbuka, pintu perhatian, pintu rasa ingin tahu. Dan dari sanalah cerita-cerita besar seringkali bermula. Maka wajar jika publik mulai bertanya-tanya, jika dunia mulai melirik ke Bandung, siapa yang mungkin akan datang? Dan di titik inilah satu nama selalu muncul dan ramai dalam percakapan, Sergio Ramos. Pemain yang menjadi ikon Real Madrid dan pernah juara dunia, sosok yang identik dengan malam-malam besar Eropa, dengan final, dengan trofi, dengan aura pemimpin. Namun dalam hal ini, kejujuran tetap diperlukan. Ramos hari ini masih menyimpan ambisi personal. Ia masih ingin menutup karir di level tertinggi Eropa. Ia masih mengincar satu panggilan terakhir bersama timnas Spanyol, satu kesempatan tampil di Piala Dunia 2026. Nama Persib memang mulai terdengar di telinga dunia, namun untuk pemain dengan target seperti Ramos, waktunya mungkin belum sekarang. Meski begitu, fakta bahwa nama sebesar itu bisa disebut dalam satu napas dengan klub Asia Tenggara sudah menunjukkan sejauh mana citra Persib berkembang. Di dalam negeri, efeknya terasa jelas. Pelatih-pelatih rival mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Pelatih Semen Padang, Dejan Antonik, secara terbuka mengakui bahwa Persib memiliki materi paling lengkap dan mental paling siap. Ia melihat kedalaman skuad, pengalaman pemain asing, serta kestabilan permainan sebagai kombinasi yang membuat Maung Bandung sulit ditandingi. Bahkan ex-pelatih Persib ini mengakui kalau mantan timnya diprediksi bakal mampu bersaing di level Asia, walau harus ketemu tim-tim Arab yang kuat seperti Al Nassr. Untuk Liga Indonesia, saya pikir materi pemain dan kualitas Persib paling bagus. Peluang untuk juara lagi, saya pikir besar. Kalau untuk AFC Champions League, naran, tapi kalau top 8 sudah ketemu tim-tim besar di Asia, misalnya dari Arab. Sekarang di Liga Arab banyak pemain bintang besar, tapi semua harus percaya, peluang pasti ada. Sepak bola seperti itu. Kadang main jelek bisa menang, kadang main bagus bisa kalah, peluang pasti ada, ujar Dejan Antonik, dilansir dari bola.com. Dari Jakarta, pelatih Persija, Mauricio Souza, juga tidak menutup mata. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa Persib adalah tolak ukur kekuatan liga saat ini. Setiap duel melawan mereka dipandang sebagai laga besar, bukan hanya karena rivalitas, tapi karena kualitas individu dan kolektivitas tim yang berada di level tertinggi kompetisi. Di level Asia, sinyal kewaspadaan juga datang dari Thailand. Ratchaburi FC, calon lawan Persib di ACL 2, bergerak agresif di bursa transfer. Mereka mendatangkan pemain-pemain berpengalaman seperti